Beberapa waktu lalu, kita berkesempatan mengunjungi sebuah eksibisi otomotif di kotanya kita, Kota Medan. Emang ini pamerannya nggak gede-gede amat sih, karena dia bukan kayak sekelas Gias atau pameran-pameran sekelas Auto Show Internasional gitu, kayak Dubai Auto Show. Bahkan tapi saya rasa bahan pameran yang disuguhin ini sangat menarik, karena bisa dibilang ini pertama kalinya barang seperti ini ada di Indonesia, dan FYI, yang ngebawain pamerannya itu juga satu-satunya pemegang brand barang-barang ini di Indonesia. So, welcome to Channel Auto. Kali ini video kita agak beda karena ya nanti lihat aja sendiri. Jadi kali ini gue pengen kasih lihat dan kasih tahu kamu beberapa hal yang kemarin sempat kita dokumentasiin dari pamerannya TDA Luxury Toys di kotanya kita, Kota Medan. Nah, FYI, bagi yang belum tahu, TDA Luxury Toys ini adalah pemegang merek beberapa mobil mewah yang bermarkas di Jakarta. Even namanya mereka itu TDA, itu adalah singkatan dari The Jakarta Auto, di mana salah satu merek yang mereka agenkan dan kebetulan yang dibawa pada eksibisi kemarin itu adalah Morgan dan BAC. Nah, kalian pasti pada nggak asing sama nama-nama itu. So, di eksibisi kemarin itu mereka ngebawain 3 brand sebenarnya, dimana selain Morgan dan BAC mereka juga ngebawain Jeep. Tapi kalau ngomongin Jeep kan rasanya agak gitu kan, tanya aja sama Donat Media. Nah, jadi topik yang kali ini bakal kita bahas tentunya adalah si Morgan dan BAC-nya mereka. So, pertama-tama, Morgan Motor Company adalah sebuah brand asal UK yang saya rasa mereka itu unik sekali, but maybe uniknya itu menurut kita aja, karena desain mobilnya itu kayak mobil-mobil tua. Ya, akan tetapi mereka itu sama sekali nggak tua sih mobilnya. Dan kenapa saya bilang mungkin uniknya itu hanya menurut kita, karena memang stylenya itu seperti apa ya, kayak mobil-mobil klasik Aston Martin and Rolls-Royce gitu, dan stylenya British sekali. So maybe untuk orang-orang di UK itu biasa aja. Nah, dari pamerannya itu ada 2 unit Morgan yang mereka bawain, yaitu Morgan Plus 4 dan Morgan Plus 6. Dimana perbedaan yang paling mencoloknya itu hanya dari drivetrain-nya kedua mobil ini. So, Plus 4-nya itu pakai mesin inline 4 2 liter dari BMW dengan opsi transmisi manual atau transmisi 8 speed otomatis. Sedangkan untuk di Morgan Plus 6 yang dipakai itu mesin B58-nya BMW yang versi 335 horsepower 3 liter dengan opsi transmisi otomatis ZF 8 speed. Jadi di balik skin retronya itu bisa dibilang Morgan ini adalah sebuah sports car sih yang udah lumayan proper menurut saya. Tapi ya selebihnya saya nggak terlalu merhatiin, karena pas sampai di pamerannya itu pun jujur perhatian gue itu udah langsung tertuju ke si BAC Mono-nya yang juga dibawain sama TDA. Nah, kalau Morgan itu adalah mobil sports, modern, bergaya klasik. BAC Mono ini adalah sebuah a whole different ball game kalau istilahnya itu. Kalau kalian ada main game-game balap seperti Real Racing, Assetto Corsa, Forza, dan sebagainya, saya yakin kalian pasti pernah pakai mobil yang satu ini. So, si BAC ini ada apa aja sih? Satu hal yang paling menarik perhatian saya itu adalah ketika saya ngeliat-liat si BAC Mono ini, itu bodinya. Maybe kalau kalian lihat BAC Mono yang model standar itu nggak bakal nampak, tapi kebetulan unit yang dibawain sama TDA kemarin itu bukan unit yang standar. Akan tetapi itu unit yang mereka bawain itu punya finish yang special edition istilahnya, dimana finishnya itu hanya clear coat dengan tint warna ungu yang membuat kita bisa langsung ngelihat serat di bodi karbonnya itu. Ya, emang bodinya mobil ini udah full carbon fiber semua, yang membuat bobot mobil ini hanya 580 kg. Gila ya. Nah, kalau dari angka-angka di spesifikasinya itu sih, mobil ini nggak gokil-gokil amat sih. Mesinnya pakai Duratec 2,5 liter inline 4, dan powernya juga hanya 305 horsepower. Ini nggak tinggi-tinggi amat sebetulnya. Tapi ketika kita hitung power to weight ratio-nya itu hasilnya 525 horsepower per ton. Even Bugatti Veyron itu hanya 490 loh. Bayangin. Dan jadi hal yang lain yang keren dari BAC ini juga, mereka itu nggak bakal ngeproduksi 2 unit mobil yang sama. Nah, jadi ini gue baru tahu juga saat kemarin sempat ngobrol sama orang-orang TDA. Jadi misalnya gini, pertama-tama kan emang ini mobil yang ngejar performance setinggi mungkin. Artinya ya
maybe 80% hingga 90% creature comfort di mobil ini nggak bakal kamu temuin sih. Salah satunya adalah adjustable driving position. Dalam hal ini maksudnya posisi tempat duduk atau seat yang bisa berubah, posisi pedal dan posisi setir itu semuanya nggak bakal bisa di setel-setel lagi di mobil ini. Makanya setiap pembelian BAC Mono itu, ukuran badan kalian bakal dihitung dan posisi-posisi mengemudi yang tadi itu bakal disesuaikan dengan si pembeli mobil ini. Sehingga kalau misalnya Bu Editor di belakang layar itu suatu saat bisa membeli mobil ini, saya gak akan bisa sekali-sekali minjem ke beliau buat nyobain mobilnya si Doi. Karena memang tinggi badannya kita itu terpaut sekitar 20 cm. Artinya posisi mengemudinya dia, saya gak akan muat di situ. Ya, yang kemarin gue sempat lihat itu juga kan finishnya clear coat ungu dengan livery kuning gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian yang nonton video ini ngerasa, wah finish seperti itu keren banget, terus kalian jadi pengen beli satu unit mobil ini kan dengan spek finish yang sama. Nah, ketika kalian ke dealernya BAC atau misalnya kontak langsung ke TDA dan nge-request code untuk spek yang sama, kalian nggak akan bisa. Jadinya kalau mungkin kalian ingin mendekati spek yang begini, oke lah, clear ungunya itu yang expose karbonnya itu bisa sama. Akan tapi dari livery itu minimal harus berbeda gitu. Jadi tadi juga kenapa saya sebutnya kontak TDA dan request quote, itu bukan kontak TDA dan beli gitu ya. Itu karena BAC Mono itu nggak ada yang ready stock. Jadi semuanya itu by order. Jadi ibaratnya semua unit BAC Mono itu adalah unit yang limited edition. Karena nggak bakal ada satupun yang punya spek sama. Nah, gue jadi sadar nih satu hal tentang BAC ini, yaitu nama mobil ini kan Mono. Awalnya gue kira, oke, ini dinamain Mono karena mobil ini single seater. Tetapi rupanya setelah kita ngobrol sama dealernya itu ternyata bisa dibilang mobil ini dinamain Mono bukan cuma karena single seater, akan tetapi karena mobil ini sangat individualis gitu, sangat egois. Jadi misalnya kalau kita bilang dimensi tempat duduknya aja yang nggak bisa sama kan itu make sense ya. Namanya ini mobil performance gitu. Ini bahkan livery, finish dan spek-spek lain itu nggak boleh sama gitu. Itu quite crazy sih. Nah, ngomong-ngomong soal membeli, tentu kita jadi mikir harganya berapa. Nah, soal hal ini tentu akan susah sekali kita bahas mengingat ini mobil yang totally bespoke, nggak bakal ada spek yang sama. Akan tetapi versi yang paling standarnya doang yang punya finishing cat biasa itu kemarin dikatain bakal dijual sekitar 4.750 juta off the road. Jadinya kalau kalian pengen beli yang punya finish clear coat atau expose carbon fiber itu kemungkinan besar kalian bakal dihadapin sama harga yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi itu tadi beberapa hal menarik tentang Morgan dan BAC. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, definitely check them out, TDA Luxury Toys, link di deskripsi, berikut sosial media mereka atau website BAC Mono nanti juga langsung gue letakin di bawah. Kalian yang pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung cek di sana. So, itulah hal-hal yang ingin gue highlight tadi. Oke, jadi itu aja episode Cakap Oto kita kali ini, ditemani sama Morgan and BAC. Thank you buat TDA Luxury Toys. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.